Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menimbang bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara, perlu menetapkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172. 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289. 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782. 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. Menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ke-1. Menetapkan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik yang terdiri atas A. Pedoman permohonan evaluasi dan atau pengesahan Kepala Teknik Tambang, penanggung jawab teknik dan lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan atau penanggung jawab operasional yang tercantum dalam lampiran 1. B. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan yang tercantum dalam lampiran 2. C. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara yang tercantum dalam lampiran 3. D. Pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara yang tercantum dalam lampiran 4. E. Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batu bara yang tercantum dalam lampiran 5. F. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang tercantum dalam lampiran 6. G. Pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara yang tercantum dalam lampiran 7. Dan H. Pedoman kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang tercantum dalam lampiran 8. Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 2018. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanda tangan dari Ignatius Jonan. Tembusan 1. Menteri Dalam Negeri. 2. Gubernur seluruh Indonesia. 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salinan sesuai dengan aslinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Biro Hukum Hupron Asrofi, NIP. Lampiran 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Pedoman permohonan evaluasi dan atau pengesahan Kepala Teknik Tambang, penanggung jawab teknik dan lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan atau penanggung jawab operasional. A. Ruang lingkup. Pedoman permohonan, evaluasi dan atau pengesahan Kepala Teknik Tambang, penanggung jawab teknik dan lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan atau penanggung jawab operasional meliputi 1. Permohonan evaluasi dan pengesahan Kepala Teknik Tambang.
permohonan evaluasi pengesahan penanggung jawab teknik dan lingkungan, permohonan evaluasi dan pengesahan kepala tambang bawah tanah, permohonan evaluasi dan pengesahan pengawas operasional, pengesahan pengawas teknis, dan permohonan evaluasi pengesahan dan evaluasi kinerja penanggung jawab operasional. Acuan 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016 tentang standarisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1885. 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2016 tentang penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional di bidang pertambangan mineral dan batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1886. 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. C. Pengertian. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 2. Inspektur tambang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional Inspektur Tambang. 3. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disebut KTT adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. 4.
penanggung jawab teknik dan lingkungan yang selanjutnya disingkat PTL adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. 5. Kepala tambang bawah tanah yang selanjutnya disebut KTBT adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. 6. Pengawas operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT PTL dan bertanggung jawab pada KTT PTL dalam melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. 7. Pengawas teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT PTL dan bertanggung jawab pada KTT PTL atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peraturan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. 8. Penanggung jawab operasional yang selanjutnya disingkat PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan bertanggung jawab pada KTT PTL atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. 9. Kartu pengawas operasional selanjutnya disebut KPO adalah kartu yang dimiliki oleh pengawas operasional yang diterbitkan dan disahkan oleh KAID, kepala dinas atau nama atas nama KAID. Satu, prosedur permohonan evaluasi dan pengesahan KTT PTL KTBT, nomor kegiatan pemohon KAID, kepala dinas atas nama KAID, evaluator, mutu baku, kelengkapan persyaratan waktu output keterangan. 1. Pengajuan permohonan ABC, checklist kelengkapan administratif dan format evaluasi 2 hari disposisi unit teknis. 2. Evaluasi C, ya, memadai, presentasi dan diskusi. B, memadai, checklist kesesuaian persyaratan hasil presentasi dan diskusi surat pengesahan sebelumnya 10 hari, surat undangan presentasi dan diskusi rancangan surat pengesahan, surat tanggapan. Unit teknis. 3. Penerbitan surat pengesahan. B, A, 2 hari surat pengesahan unit teknis. Keterangan. 1. Pengajuan permohonan. A. Badan usaha koperasi, perusahaan, firma, perusahaan komanditer, orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sebagai pemegang izin usaha pertambangan, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian mengajukan permohonan kepada KAID, kepala dinas atau atas nama KAID. B. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf A pada tabel di atas, KAID, kepala dinas atas nama KAID memberikan disposisi kepada evaluator melalui unit teknis pertambangan mineral atau batubara yang membinangi. C. Evaluator menerima dokumen dan melakukan evaluasi terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasi. 2. Evaluasi. Evaluator membuat konsep surat. Apabila hasil evaluasi dinyatakan memadai, maka evaluator menyiapkan surat untuk proses presentasi dan diskusi apabila diperlukan atau langsung menyiapkan rancangan surat pengesahan KTT PTL KTBT. Namun, apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian dalam persyaratan, maka evaluator menyiapkan surat tanggapan sesuai hasil evaluasi terhadap permohonan. B. KAID, kepala dinas atas nama KAID menandatangani surat untuk proses presentasi dan diskusi atau rancangan surat pengesahan KTT PTL KTBT atau surat tanggapan hasil evaluasi. C.
Permohonan menerima surat proses presentasi dan diskusi atau surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian persyaratan. Untuk pemohon yang menerima surat proses presentasi dan diskusi, maka akan dilakukan presentasi dan diskusi tersebut. Setelah itu dilanjutkan rancangan surat pengesahan KTT, PTL, KTBT. 3. Penerbitan surat pengesahan. Kait Kepala Dinas atas nama Kait menerbitkan surat pengesahan KTT, PTL, KTBT. Pemohon menerima surat pengesahan KTT, PTL, KTBT. Persyaratan administratif permohonan pengesahan KTT, PTL, KTBT terdiri atas A. Surat permohonan perusahaan, salinan usaha pertambangan, surat pernyataan bermatra yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan yang menyatakan mendukung semua program kegiatan calon KTT, PTL, KTBT, daftar riwayat hidup calon KTT, PTL, KTBT, sertifikat kompetensi wajib calon KTT, PTL, KTBT yang sudah diregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi calon KTT, PTL, KTBT yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah perusahaan. Y. Salinan pengesahan calon KTT, PTL, KTBT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT, PTL, KTBT. H. Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pemohon. Dan I. Soft copy dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf H. Tugas dan tanggung jawab KTT atau PTL terdiri atas A. Membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. B. Mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis. C. Mengesahkan PJO. D. Melakukan evaluasi kinerja PJO. Memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. G. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada KAIT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan. J. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di bawah tanggung jawabnya. K. Melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada KAIT, baik laporan berkala, akhir, dan atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan. Melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan racun secara berkala setiap 6 bulan. Melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 kali 24 jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya. Menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara, dan KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara. Kriteria KTT, PTL, KTBT. Kriteria KTT terbagi atas 4 klasifikasi dengan urutan sebagai berikut. KTT kelas 4. KTT kelas 4 memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk pemegang izin pertambangan rakyat dan mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT atau telah mengikuti pendidikan atau bimbingan teknis terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. KTT kelas 2. KTT kelas 3. KTT kelas 3 memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Tahapan kegiatan pertambangan. 1. Tahap eksplorasi. Dan 2. Tahap operasi produksi dan metode tambang semprot, hidrolis, tambang bor, tambang terbuka berjenjang tunggal, kuari dan kapal baru dan atau kapal isap. B. Jumlah produksi rata-rata tambang terbuka berjenjang tunggal untuk batubara kurang dari atau sama dengan 150 metrik ton per hari.
2. Mineral logam meliputi tambang semprot kurang dari atau sama dengan 1 ton biji per hari. Dan 2. Kapal keruk dan atau kapal isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 1 ton biji per hari. 3. Mineral batuan atau mineral bukan logam meliputi 1. Wari kurang dari atau sama dengan 250 ton batuan, dan mineral bukan logam dengan produksi kurang dari atau sama dengan 250 ton per hari tanpa menggunakan bahan peledak. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 50 orang dan memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional pertama atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. 3. KTT kelas 2. KTT kelas 2 memenuhi kriteria sebagai berikut. Tahapan kegiatan pertambangan operasi produksi dengan metode tambang semprot, tambang terbuka, wari, kapal keruk, kapal isap. Jumlah produksi rata-rata. Tambang terbuka untuk batu bara kurang dari atau sama dengan 500 metrik ton per hari. Mineral logam meliputi tambang terbuka untuk mineral logam kurang dari atau sama dengan 1.500 ton biji per hari. Tambang semprot kurang dari atau sama dengan 5 ton biji per hari, dan kapal keruk dan atau kapal isap kurang dari atau sama dengan 5 ton biji per hari. 3. Mineral batuan atau mineral bukan logam meliputi kuari dan produksi kurang dari atau sama dengan 500 ton per hari, dan mineral bukan logam kurang dari atau sama dengan produksi 500 ton per hari. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 200 orang dan memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional media POM atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. KTT kelas 3, KTT kelas 1. KTT kelas 1 memenuhi kriteria sebagai berikut. Tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi tahap operasi produksi dengan metode tambang semprot, hidrolis, tambang terbuka, tambang bawah tanah, kuari, kapal keruk dan atau kapal isap. Jumlah produksi rata-rata tambang terbuka untuk batu bara lebih dari 500 metrik ton per hari, tambang bawah tanah untuk batu bara pada semua kapasitas produksi. Mineral logam meliputi tambang semprot lebih dari 5 ton biji per hari, tambang terbuka untuk mineral logam lebih dari 1.500 ton biji per hari, tambang bawah tanah untuk mineral logam pada semua kapasitas produksi, dan kapal keruk dan atau kapal isap lebih dari 5 ton biji per hari. 4. Mineral batuan atau mineral bukan logam meliputi mineral batuan atau mineral bukan logam dengan produksi lebih dari atau sama dengan 500 ton per hari, dan tambang bawah tanah untuk mineral bukan logam pada semua kapasitas produksi. Jumlah pekerja lebih dari 200 orang dan memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional utama POU atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. Untuk warga negara asing, tenaga ahli asing memiliki hal sebagai berikut. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kelas KTT yang diajukan atau memiliki main manager sertifikat atau sertifikat sejenis yang diterbitkan oleh negara asal dan diakui oleh KAIT. Dan B. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai KTT, maka dilanjutkan dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan peringkat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 bulan. KAIT dapat membatalkan kembali putusan KTT tersebut apabila KTT tersebut belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Demikian iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian dapat mengangkat wakil KTT atau wakil PTL apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan dari KAIT. 1. Kriteria wakil KTT atau wakil PTL menduduki jabatan tertinggi di wilayah kerjanya atau satu tingkat di bawah jabatan KTT PTL dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi KTT PTL atau satu tingkat di bawah kompetensi KTT PTL. Tugas dan fungsi wakil KTT PTL. Wakil KTT PTL memiliki tugas dan fungsi membantu KTT PTL dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kriteria PTL. Kriteria PTL dibagi atas 3 klasifikasi dengan urutan sebagai berikut. PTL kelas 3. PTL kelas 3 memenuhi kriteria sebagaimana berikut. Bekerja pada pengolahan mineral bukan logam dan batuan. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional pertama, POP pengolahan dan atau pemurnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. PTL kelas 2. PTL kelas 2 memenuhi kriteria sebagai berikut. Bekerja pada pengolahan dan atau pemurnian mineral logam atau pengolahan batu bara. Jumlah produksi di bawah 100.000 ton per tahun. Jumlah pekerja kurang dari 1.000 ton, 1.000 orang dan memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional media
pengolahan dan atau murnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. PTL kelas 1. PTL kelas 1 memenuhi kriteria sebagai berikut. Bekerja pada pengolahan dan atau pemurnian mineral logam atau pengolahan batu bara. Jumlah produksi sama dengan atau lebih dari 100.000 ton per tahun. Jumlah pekerja sama dengan atau lebih dari 1.000 orang. Dan D. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional utama pengolahan dan atau pemurnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT. Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PTL, maka dilanjutkan dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang media dalam jangka waktu 6 bulan. KAIT dapat membatalkan kembali pengesahan PTL tersebut apabila PTL tersebut belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kriteria tugas dan fungsi KTBT. KTBT memenuhi kriteria sebagai berikut. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional utama POU atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT dan bekerja dalam divisi tambang bawah tanah dan menduduki jabatan tertinggi dalam divisi tersebut. 2. Tugas dan fungsi KTBT mengatur semua kegiatan dalam operasi penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk dari KTT. Memastikan bahwa dilakukan pencatatan yang teliti terhadap jumlah orang yang masuk setiap gilir kerja pada tambang bawah tanah, menjamin persediaan dan menyalurkan barang kebutuhan pendukung kegiatan tambang bawah tanah, dan D. Melakukan pemeriksaan terhadap semua administrasi dan bagian-bagian tambang bawah tanah yang paling kurang sekali dalam 3 bulan. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.